Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jurnalaska Podcast. Pada podcast kali ini, kita sudah kedatangan tamu yaitu siswa SMA Negeri 2 Batang yang keterima di SNMPTN tahun 2022. Sudah ada, Kak? Perkenalkan, nama saya Al-Afifah Saharamuddin. Perkenalkan, saya Elia Putri Damayanti. Oke, selamat datang nih Kak di Jurnalaska Podcast. Nah, sebelumnya tim Jurnalaska mau mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir dan mengucapkan selamat sudah keterima di Institut Pertanian Bogor jalur SNMPTN tahun 2022. Nah, di sini kita ngobrol santai-santai aja ya Kak. Kita akan ngobrol gimana perjuangannya Kak selama dari kelas 10, 11 sampai 12 dan sampai detik ini keterima di SNMPTN tahun 2022. Ngomong-ngomong tentang jalur SNMPTN ini Kak, jalur SNMPTN ini kan jalur masuk perguruan tinggi negeri dengan menggunakan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5 ya Kak ya. Nah, kalau mau daftar di SNMPTN itu sendiri harus menggunakan nilai rapot dari kelas semester 1 sampai 5 nih. Jadi apa harus ranking terus atau enggak nih Kak? Kalau kan SNM itu pakai nilai rapot ya, dari semester 1 sampai semester 5, terutama buat yang mapel-mapel utama. Kalau ranking itu kan berawal dari nilai ya. Kalau nilai kita naik terus juga pasti berpengaruh juga pada peringkat nantinya. Jadi diusahain sih setiap semesternya itu nilainya itu harus naik ya, walaupun sedikit-sedikit tapi yang penting itu ada kenaikan begitu. Kalau dari Kak sendiri? SNMPTN itu enggak yang selamanya paralel 10 bisa eligible ya. Eligible itu yang SNMPTN itu. Temen aku juga ada yang peringkat biasa di kelasnya itu peringkat bawah tapi dia masuk eligible. Yang penting nilai yang mapel-mapel pokok yang kayak kimia, fisika, matematika, bahasa Indonesia sama biologi itu nilainya harus naik sih, diusahain naik walaupun cuma dikit 1, berapa gitu harus naik. Jadi tidak harus juara kelas terus ya Kak. Jadi nilainya itu harus naik atau bisa stabil gitu ya. Kalau Kakak keterima di ITB itu karena apa? Karena prospek kerjanya luas di jurusan itu atau karena apa nih Kak? Dari Kak Kalau sendiri. dari aku sendiri di jurusan yang aku pilih ya karena aku kepengen dan tertarik sih. Kalau untuk prospek kerja kan kita nggak tahu ya nantinya kita jadinya apa, kerja di mana ya. Jadi jalannya aja, minat kita, bakat kita di situ. Aku milih itu gimana ya? Bukannya aku nggak suka atau nggak minat ya, aku belum suka, aku belum minat di situ karena aku belum terjun langsung di situ. Aku ambil itu karena aku rasa nilai aku ya pas-pasan ya, nilai aku 86. Aku mau ambil yang jurusan terlalu tinggi, aku takut nggak keterima. Sementara aku nggak ada persiapan buat UTBK, aku konsultasi ke guru-guru juga ya, banyak yang nyaranin itu, kakak kelas juga ada yang masuk situ, jadi makanya aku milih itu. Padahal bisa dibilang aku nggak tahu apa itu, aku di situ bakal mempelajari apa, aku belum tahu. Jadi nanti selama proses kuliah Kakak banyak belajar apa yang diminati jurusan ya. Jadi mungkin sekarang belum tahu ya Kak. Jadi kalau kuliah benar-benar harus dipelajari untuk masa depan yang lebih baik lagi. Terus kan Kakak ini kuliah di IPB, tepatnya itu di Bogor ya. Nah kalau jauh dari orang tua itu, kira-kira waktu keterima di SNMPTN jalur SNMPTN di Universitas IPB itu orang tua mendukung atau enggak? Kalau orang tua aku ya mendukung aja, yang penting akunya suka. Pasti ada risiko ya kalau kita mau mengejar mimpi kita itu, jadi ya nggak apa-apa selagi Tuhan baik bagi kita, orang tua itu dukung aja. Kalau dari kalian sendiri pendapat dari orang tua gimana? Kalau aku sebelum SNMPTN, sebelum aku daftar itu, aku emang udah konsultasi sama orang tua aku. Ibu aku pertamanya nggak ngizinin karena ya biasalah ya ibu-ibu anak cewek nggak boleh kuliah jauh-jauh nanti kenapa-napa. Tapi setelah aku kasih pengertian, setelah dibantu bapak aku juga kasih pengertian ke ibu aku akhirnya ngizinin. Kalian ini tadi kita udah bicara ngobrol-ngobrol nih. Kalian ini kan ternyata udah sahabatan ya dari kecil, jadi keterimanya sama-sama juga di IPB ya. Terima di IPB. Jadi mungkin orang tua semakin yakin kalau anaknya itu baik-baik saja, apalagi nih kalian juga sudah sahabatan dari kecil ya Kak. Terus kalau selama proses kuliah itu Kakak benar-benar ada niatan untuk masuk ke organisasi atau enggak nih Kak?
Kalau dari Kak Elia sendiri? Kalau aku pengen ikut organisasi karena aku pengen belajar public speaking ya. Menurut aku public speaking itu penting banget. Nanti kalau aku kerja, aku ketemu sama atasan aku butuh itu. Public speaking itu penting bagi diri kita sendiri terutama ya, untuk seperti kita ngobrol kepada orang lain, bagaimana kita menyikapinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, Kak Afifah sama Kak Elia sendiri ini sempat overthinking nggak sama hasil dari SNMPTN ini? Atau mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, atau bahkan nggak yakin sama pilihan ini gitu? Dari Kak, mungkin Elia dulu Kak sini. Aku overthinking itu udah dari kelas 11 ya, aku bisa kuliah atau enggak. Aku malah nggak pernah kepikiran bisa kuliah di ITB. Terus udah pas 12, aku daftar kayak gitu, tambah overthinking. Aku bingung ambil jurusan ini bisa keterima atau enggak. Aku sering nangis tengah malam, nangis di depan guru, nangis di depan teman-teman, itu udah biasa. Aku takut menciptakan banyak orang, terutama orang tua aku. Kalau dari Kak Afifah sendiri? Kalau dari aku sendiri, keterima atau enggaknya SNM itu kan ya takdir ya. Kalau overthinking sih itu pasti. Soalnya SNM itu kan seleksi nasional se-Indonesia. Di luar Batang sendiri itu nilainya pasti pada tinggi-tinggi gitu. Mending kita sudah berjuang ya Kak, dari kelas 10, 11, yang penting kita udah ada niatan untuk mengikuti SNMPTN dengan yaitu kita menaikkan nilai-nilai kita supaya menjadi yang lebih baik. Ya minimal naik lah atau stabil gitu ya Kak. Kan di SMA Negeri 2 Batang ini mungkin yang angkatan Kakak banyak yang belum mendapatkan rezeki untuk keterima di SNMPTN nih. Nah, mungkin kakak-kakak bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya, atau mungkin bahkan adik kelasnya yang dari kelas 10 atau kelas 11 untuk bisa mengikuti jejaknya Kak nih. Buat teman-teman yang belum diterima di jalur SNMPTN, tetap semangat, masih ada jalan lain, kalian bisa ikut UTBK. Dan buat adik kelas, persiapkan diri kalian dari sekarang ya. Kalian bisa belajar soal-soal buat UTBK, kalian jangan ngandelin SNMPTN doang. Dan ini pesan buat yang kurang mampu, kalian ngerasa nggak bisa kuliah, kalian harus tetap semangat. Di luar sana banyak beasiswa. Kalian juga bisa nantinya kerja paruh waktu, rezeki itu udah ada yang ngatur, kalian pasti bisa. Tetap semangat. Kalau dari Kak Afifah sendiri mungkin memberikan motivasi kepada teman-teman yang di rumah. Buat teman-teman yang mungkin belum lolos jalur SNMPTN, jangan berkecil hati, jangan merasa minder, jangan merasa takut karena masih ada UTBK, SBMPTN. Kalian rajin belajar di situ, kalian harus percaya kalau usaha itu nggak ada yang sia-sia. Ya bisa saja rezeki kalian di SBM gitu. Terus buat adik kelas, siapin diri juga. Ya mulai belajar rajin, terus naikin nilai rapotnya, terutama di mapel-mapel yang penting. Terus jangan kebanyakan overthinking juga, harus selalu percaya diri sama kemampuan diri sendiri gitu, dan selalu berdoa, berusaha gitu sih. Oke, yang penting kita harus berdoa, berjuang, berusaha gitu ya Kak. Harus yakin sama apa yang kita mau gitu. Jangan pernah, ya kalau bisa jangan pernah overthinking sama jangan cuma pasrah. Yang penting kita yakin lah intinya itu. Oke, harapan kakak-kakak ini ketika sudah dalam dunia perkuliahan itu bagaimana? Apa mungkin mengangkat derajat orang tua atau mendapatkan gelar-gelar tertentu atau apa ini Kak? Harapan aku yang jelas kalau bisa ya, aku kan berusaha semaksimal mungkin. Kalau bisa aku mau cum laude ya, dan setelah itu insya Allah aku mau lanjutin studi aku ke S2. Aku pengen angkat derajat orang tua aku ya, yang jelas. Baiknya teman-teman, buat Kak Elia, semoga apa yang dia cita-citakan bisa tercapai. Mungkin nggak secara langsung, mungkin satu persatu, dimulai dari mungkin ini keterima SNMPTN dulu, mungkin nanti bisa mendapatkan gelar cum laude, mungkin bisa studi S2 gitu ya Kak. Kalau harapan dari Kak Afifah sendiri ini ada di dunia perkuliahan itu gimana? Harapannya sih nanti pas udah menjalaninya nggak stres ya. Harapannya harus selalu bisa kuat gitu, apapun nanti tantangannya, kuat dulu jalannya, enjoy dulu. Soalnya kalau udah stres nggak kuat, takutnya nanti malah berpengaruh. Jadi ya jalani dulu yang terbaik,
urusan nanti nilainya tinggi atau enggaknya ya itu kan kita udah usaha ya, yang penting kita selalu berusaha semaksimal mungkin dan ya semoga nanti kalau udah lulus nanti bisa dapat kerja yang bagus yang sesuai dengan prodi aku gitu. Jadi nggak mengambil jurusan ini tapi ternyata kerjanya itu yang lain gitu ya kan, sesuai dengan apa yang jurusan kakak ini ambil gitu. Yang penting kita udah mau berusaha, mau menghasilkan yang terbaik, yang mau menghasilkan yang terbaik, terus urusan masalah hasil atau hasil itu belakangan ya Kak, ya sebentar kita serahkan kepada yang kuasa gitu, yang penting kita usaha. Kak Afifah dan Kak Elia ini kan keterima di IPB ya, nah gimana reaksi orang tua bisa lihat anak-anaknya itu keterima di Institut Pertanian Bogor yang dimana banyak yang didambakan oleh siswa-siswa lain gitu. Bagaimana tanggapan dari orang tua kakak? Senang atau sedih mungkin? Ya senang sih ya, Senang pasti. bersyukur. Kalau dilihat dari mukanya sih biasa aja ya. Kita nggak tahu hatinya ya, nggak tahu hatinya. Tapi hatinya pasti bangga sih. Bangga apalagi anak-anaknya ini bisa keterima di SNMPTN ya. Kak Afifah dan Kak Elia ini mungkin ada yang disampaikan, ada yang mau disampaikan kepada kedua orang tuanya yang mau mengucapkan terima kasih atau gimana gitu. Buat orang tua, bapak ibu, terima kasih. Mungkin support dari mereka itu nggak berbentuk dukungan ya pastinya. Mungkin dari doa-doa mereka yang setiap sholat, mungkin doa mereka itu lebih dikabulin daripada doa aku sendiri. Terus nggak bisa diucapin ya salah. Itu semua juga terlepas dari doa mereka kan. Aku bisa sampai titik ini juga karena doa mereka. Terus mereka juga jadi motivasi aku buat aku bisa angkat derajat mereka, bisa ngebahagiain mereka, bisa balas kebaikan mereka, terus ya bisa jadi orang sukses gitu. Ya tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain ya Kak. Kalau dari Kak Elia sendiri mau mengucapkan terima kasih atau apa kepada kedua orang tuanya? Aku mau ngucapin terima kasih buat orang tua aku yang udah dukung aku, yang udah selalu ada buat aku. Oke, teman-teman, mungkin Kak Elia nggak bisa menyampaikan terima kasih orang tua karena mungkin nggak sanggup ya teman-teman. Ikut SNMPTN ini aku daftar beasiswa ya, beasiswa KIP kuliah. Jadi syarat beasiswa KIP kuliah itu ya punya KIP atau KKS, mungkin orang tuanya PKH, bisa terdaftar dari KKS atau ini yang kalau nggak punya itu semua bisa penghasilan kotor dibagi semua anggota keluarga. Dapatnya satu orang 750.000 atau penghasilan kotornya 4 juta buat 1 bulan. Jadi KIP itu kalian bebas UKT, terus nanti juga dapat uang ya. Terus mungkin yang UTBK juga gratis biaya pendaftarannya. Nah untuk program KIP ini ada apa aja nih Kak programnya? KIP itu bebas biaya UKT itu sama dapat uang juga tiap semesternya. Berarti kita semuanya dibiayain oleh universitas menggunakan KIP itu ya ya Kak? Sebenarnya itu yang biayain itu Kemendikbud. Iya. Dan itu dari pemerintah ya Kak? Dari pemerintah ya. Jadi melalui KIP kuliah. KIP kuliah. Beasiswa yang lain juga banyak sih. Tinggal pilih. Iya. Nah mungkin buat teman-teman di rumah yang mempunyai kayak saya gitu, mungkin dari orang tuanya ada yang berkecukupan dan sederhana, ingin mempunyai cita-cita untuk kuliah di PTN maupun di swasta, bisa mendaftar di KIP dan meneruskan di KIP kuliah teman-teman ya. Kalau aku nggak punya itu semua nih Kak, seperti KIP kuliah, nggak punya KKS, tidak punya juga PKH, nah itu, tapi saya mau mendapatkan itu semua, itu bagaimana nih Kak? Mungkin Kak Afifah bisa. Aku juga nggak yang punya kartu itu semua ya, KIP nggak punya, KKS, PKH nggak punya, dari dulu sekolah juga nggak pernah dapat kayak bantuan-bantuan gitu. Tapi untuk kuliah ini aku kan pengen ngeringanin beban biaya orang tua ya, jadi aku inisiatif buat daftar KIPK. Itu persyaratannya ya pakai SKTM bisa, terus pakai surat keterangan penghasilan, terus nanti kita tinggal daftar di webnya Kemendikbud, KIP Kemendikbud. Nanti kita tinggal mengisi nomor induk kependudukan NIK kita, nanti kita bakal dapat nomor pendaftaran sama kode akses. Nah nanti di situ ada
format kayak biodata keluarga, biodata diri sendiri, aset, terus prestasi, ekonomi. Nanti di situ kita tinggal melengkapin, tinggal masukin data-data kita ceritain detail gimana kondisi ekonomi kita gitu, bisa. Jadi KIP kuliah Kak Afifah sendiri ini masih diproses ya, masih tahap proses atau sudah jadi? Kita semuanya lagi proses. Proses, iya. Masih baru daftar. Jadi kita nanti nunggu hasilnya dan Iya. mungkin dapat uangnya itu ya Kak buat bayar UKT. Ada di wawancara juga, terus ada yang dikunjungi juga rumahnya. Iya, ada yang langsung diterima. Yang tadi yang dulunya itu bernama Bidik Misi ya Kak? Ya dulunya bidik misi, sekarang kan. Oh iya. Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kak Afifah dan Kak Elia ini kan udah sekolah di SMA Negeri Batang, udah mau lulus nih Kak ya. Mungkin ada pengalaman atau cerita-cerita selama di SMA Negeri 2 Batang, selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 2 Batang. Dari Kak Elia. Kalau aku di SMA 2 aku bersyukur banget ya, aku bisa ketemu teman-teman yang sefrekuensi sama aku, teman-teman yang selalu support aku, dan mereka, aku merasa baik banget sama aku. Aku di SMP, aku jujur ya, di SMP aku nggak nemu teman yang kayak gitu, yang benar-benar tulus gitu. Kalau dari Kak Afifah sendiri? Ya sama sih, ketemu teman baru, teman yang lebih lebih ngerti kita gitu. Terus apalagi kalau yang dari kelas 10 sampai kelas 12 bareng itu pasti feelsnya beda gitu kan, kayak ini udah bestie banget, seneng banget gitu. Jadi kalau ada apa-apa tuh bareng terus, nggak susah. Iya, aku juga ngerasa teman-teman di SMA ini juga lebih ke solidaritas ya. Mungkin iya, karena lebih udah ke- dewasa ya, iya. udah lebih dewasa. Aku juga baru nemu di SMA Negeri 2 Batang, baru ngerasain gitu. Dari dulu nggak pernah ngerasain gimana solidaritasnya temen, dan aku bersyukur banget bisa sekolah di SMA Negeri 2 Batang, bisa menemukan teman-teman yang baik, yang solid, dan juga guru-guru yang Dan luar biasa. iya, yang luar biasa, yang Iya, memberikan iya. pelajaran dan memberikan semua materi apa yang mereka miliki dan sampaikan kepada kita ya Kak. Nasihat dari mereka juga. Nasihat juga membangun Iya. kita untuk menjadi lebih baik nih Kak ya, benar. Ya, sayangnya ini kejadian pandemi ya, Iya. jadinya nggak bisa full ngerasain 3 tahun SMA Iya, gitu. sedih banget. Saya baru ngalamin ini baru-baru ini karena proses pembelajarannya lebih efektif ya teman-teman ya. Karena pandeminya sudah berakhir, mungkin bukan berakhir, lebih ke berkurang sedikit demi sedikit. Kalau di SMA Negeri 2 Batang ini Kak Afifah dan Kak Alia punya guru favorit nggak nih yang mungkin memberikan motivasi-motivasi tertentu buat membangun kita untuk menjadi lebih baik? Ada guru-guru yang mungkin favorit gitu? Kalau aku paling suka sama Bu Sri Kandi ya. Nasihat beliau itu benar-benar yang ngena banget di hati. Terus aku mendekati SNMPTN itu juga lebih dekat ya sama beliau. Beliau yang selalu nasihatin aku, beliau ngarahin aku masuk sini. Beliau yang kayak udah jadi orang tua aku. Kalau dari Kak Afifah sendiri punya guru-guru favoritnya nih? Kalau aku selama SMA jarang deket sama guru gitu, jadinya emang jarang terlalu akrab dan jarang cerita juga, jarang sharing ke guru gitu. Tapi ya sebelum itu kan, sebelum pandemi kan masih offline ya sekolahnya. Ya paling yang sering ngasih nasihat itu ya seperti Bu Sri Kandi, soalnya Bu Sri Kandi itu kayak care banget. Terus pas udah lulus SNM ini kita juga dapat jangan terus, dapat arahan terus gitu dari beliau. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Bu Sri Kandi, ucapkan terima kasih atau gimana nih? Nanti aku nangis enggak? Dari Kak Afifah sendiri. Buat Bu Sri Kandi ya. Iya. Ya terima kasih Bu. Gimana ya jelasinnya? Ya mungkin itu dari doa beliau juga ya. Beliau juga udah selalu bantuin kita, support, dan arahan dari beliau tuh bisa bermanfaat banget buat kita. Terus selalu ngasih arahan yang positif, selalu ngingetin kita kalau misalnya kita ada salah. Ya, pokoknya gitu. Kalau ada salah berarti dinasehati untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, Kak Afifah dan Kak Elia ini mungkin bisa kasih tips kepada mungkin saya atau teman-teman semuanya kok bisa keterima di SNMPTN dengan nilai segitu, dengan
predikat nilai segitu bisa kasih tips kepada kita dan kita semua. Tips lolos SNMPTN menurut aku yang pertama doa restu orang tua, guru-guru, ya pokoknya orang-orang di sekitar. Yang kedua, aku nggak ambil jurusan yang terlalu tinggi. Dengan nilai aku yang segitu, aku nggak mungkin ambil jurusan terlalu tinggi ya. Jadi aku ya sadar diri aja. Terus yang ketiga, aku selalu dengerin nasihat-nasihat dari orang yang lebih berpengalaman dari aku. Itu penting banget sih, kayak kamu jangan ambil jurusan ini karena nilai kamu segini. Kalau dari Kak Afifah sendiri ada masukan-masukan dari teman-temannya itu enggak tentang kok harus ngambil jurusan ini atau mungkin melarangnya? Kalau aku waktu ambil jurusan SNMPTN itu lihat nilai rata-rata aku dulu sih, terus lihat nilai rata-rata prodi aku yang mau aku ambil. Dan kalau misal nilainya pas atau di bawahnya ya udah pasti bisa. Dan alhamdulillah yang aku ambil itu nilai rata-rata aku itu di atasnya, jadi ya masih ada harapan gitu loh buat ya mungkin keterima, dan alhamdulillah beneran keterima. Yang penting kita udah usaha dan kita yakin kalau rencana Tuhan itu baik ya, ada yang lebih baik lagi. Nah, untuk bahas rekret nilai ini, Kakak Afifah dan Kak Elia ini ngeceknya gimana nih kok kalau mau daftar di SNMPTN? Bisa cek di website universitas yang kalian pengen masukin ya. Misalkan kamu pengen masuk universitas A, kamu bisa lihat tuh di website itu kayak daya tampungnya berapa, terus peminatnya berapa. Nanti daya tampung itu dibagi sama peminatnya dibagi sama daya tampung. Kalau itu terlalu banyak, mendingan kalau kamu lihat nilai kamu pas-pasan, kamu jangan ambil. Kalau kamu emang nggak pengen bunuh diri ya. Kalau dari Kak Afifah sendiri? Iya, sama sih. Lihat ngecek dulu. Pastinya ngecek nilai prodi yang mau diambil itu. Terus lihat saingan juga, daya tampungnya. Kok sekiranya peminatnya banyak, tapi daya tampungnya sedikit. Terus rata-rata aku ngepas ya. Lebih baik jangan diambil gitu daripada nanti beresiko gitu. Apalagi kan ini IPB itu banyak diminati oleh siswa-siswa se-Indonesia, bisa dibilang seperti itu ya Kak. Gimana nih kesan Kakak udah mampir nih di Jurnal Laska? Apakah seru atau enggak nih? Seru ya, asik. Seru, makasih udah diundang, dan kebetulan terusnya juga sefrekuensi ya sama aku. Semuanya yang disampaikan bisa bermanfaat. Teman-teman semuanya. Jangan, ya tetap semangat buat adik-adik yang masih ngejar, jangan pernah mikir yang jangan kendor ya, jangan. semangat terus, Semangat. jangan pernah overthinking gitu Ya, intinya. berpositif. Jangan lupa berdoa, minta restu orang tua juga. Benar. Sama yakin sama diri sendiri. Iya. Kalau orang lain bilang kamu kayaknya nggak bisa gini-gini, ya dalam hati kayak oh ya udah, terus tapi dalam hati nguatin enggak, aku pasti bisa gitu. Berarti kalau ada cibiran dari orang lain, Ya. kita semakin yakin, Ya, semakin ya, menantang ya. ya. Kalau aku Jadi itu itu buat bisa semangat. gitu, iya Ya. benar banget. Jadi kalau ada cibiran-cibiran orang lain, jangan pernah dengerin yang negatif-negatif, jangan pernah. Kalau positif kita dengerin dan kita terapkan dalam hidup kita nih teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton podcast pada episode kali ini bersama Kak Afifah dan Kak Elia yang sudah berkenan hadir di sini dan memberikan cerita-ceritanya sedikit tentang SNMPTN. Semoga bermanfaat dan diambil sisi positifnya. Mungkin dari teman-teman semua yang ingin request bintang tamu selanjutnya bisa komen di bawah ini dan like and share. See you next time. Bye.